Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi kimia. Reaksi kimia itu terjadi akibat berubahnya zat bereaksi atau reaktan menjadi produk atau hasil. Perubahan zat dalam hal ini terbentuk zat yang baru itu akan bersifat kekal. Nah, sebuah reaksi kimia bisa kita tuliskan dengan simbol sebagai berikut. Yang pertama di sini ada zat A bereaksi dengan zat B akan menghasilkan zat C. Maka penulisannya adalah seperti ini. Jadi zat A ditambahkan zat B, kemudian tanda panah, kemudian zat C. Untuk zat-zat ataupun unsur-unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah di sini disebut dengan reaksi atau reaktan. Sedangkan untuk zat yang ada di sebelah kanan tanda panah disebut dengan produk atau hasil suatu reaksi. Untuk mengetahui apakah terjadi suatu reaksi kimia atau tidak, itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Di antaranya adalah yang pertama terbentuknya endapan, kemudian yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terjadi perubahan suhu, dan yang keempat adalah terjadinya perubahan warna. Nah, kemudian yang berikutnya persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia itu ini dinyatakan dengan rumus kimia yang ditulis beserta wujud zatnya. Wujud zat atau sering juga disebut dengan fase itu ada 4. Yang pertama ini S yaitu solid atau berupa padatan. Yang kedua L liquid berupa cairan. Kemudian G yaitu gas dan AQ yaitu aqueous atau larutan. Persamaan reaksi itu harus setara. Yang dimaksud dengan setara itu apa? Yang dimaksud dengan setara itu adalah jumlah zat yang ada di ruas kiri itu harus sama dengan jumlah zat yang ada di ruas sebelah kanan. Bisa kita contohkan, ada reaksi antara hidrogen ditambahkan dengan oksigen kemudian menghasilkan H2O. Untuk mengetahui berapakah jumlah zat ya yang ada di ruas kiri ataupun di ruas kanan, maka kita harus tahu dulu maksud dari angka-angka yang ada di sini. Ada angka 2 di depannya simbol hidrogen, ada juga angkanya di belakang ini. Maksudnya itu apa? Nah, di sini yang berwarna kuning ini atau G, kemudian G, kemudian L, ini adalah wujud zatnya. Jadi sedangkan angka yang di belakangnya simbol unsur itu adalah indeks, menyatakan jumlah atom dari suatu unsur. Jadi kalau H2 maka jumlah atom H-nya ada 2. O2 berarti jumlah atom O-nya itu ada 2. Sedangkan angka yang di depan, ini ada angka 2 depan, ini ada angka 2 di depan, itu menunjukkan koefisien. Ini angka digunakan untuk mengkalikan jumlah semua atom dalam rumus kimia. Jadi tadi misalnya gini, ini kan H2, H2 ini berarti jumlah atomnya kan ada 2. Ketika ada angka depannya atau koefisiennya, berarti 2 ini, 2 indeks ini dikalikan dengan 2 yang koefisien. 2 kali 2 jumlahnya 4, sehingga jumlah atom unsur hidrogen itu ada 4. Kalau seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini, angka 2 ini itu milik semua unsur yang ada di belakangnya. Berbeda dengan indeks. Kalau indeks ini hanya milik unsur yang ada di depan angka indeks itu. Jadi kalau H2O, maka 2 yang biru ini miliknya H. Tapi kalau 2 yang di depan ini
ya miliknya H, ya miliknya O juga. Sehingga jumlah atom dari unsur H 2 kali 2 yaitu 4, sedangkan jumlah atom dari O 2 kali O saja, atau jumlahnya 2. Nah, kemudian yang dimaksud dengan setara itu bagaimana? Ya, jumlah ruas sebelah kiri, jumlah zat yang di ruas kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama H. H ini kan jumlahnya 2 kali 2 4. Sebelah kanan 2 kali 2 4. Sebelah kiri jumlah O itu O2. Berarti jumlahnya 2. Sebelah kanan 2 kali O. Jumlahnya juga 2. Nah, karena jumlah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, maka disebut dengan reaksi yang setara. Nah, dalam persamaan reaksi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu ada hal-hal yang boleh kita rubah dan ada hal yang tidak boleh kita rubah. Yang tidak boleh kita ubah itu adalah rumus kimia, itu jelas ya. Rumus kimia itu jelas tidak boleh dirubah. Misalnya rumus kimia dari air H2O ya nggak bisa kita rubah jadi H3O atau H4O, itu nggak bisa. Jadi tetap rumus kimia dimanapun tidak berubah. Kemudian kita juga tidak boleh mengganti, menghilangkan atau menambahkan angka indeks. Jadi mengganti angka indeks juga nggak boleh. Kemudian namun ada hal yang boleh kita lakukan. Apa itu? Yaitu mengubah angka koefisien. Nah, biasanya angka koefisien itu adalah angka perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana. Sehingga kalau angka koefisiennya itu bukan angka yang bulat, misalnya angka pecahan ya, maka akan dirubah. Nah, itulah hal yang boleh kita rubah. Indeks tidak boleh kita rubah, tapi koefisien itu boleh kita rubah. Yang berikutnya adalah penyetaraan reaksi kimia. Ada dua cara untuk menyetarakan reaksi kimia. Yang pertama cara matematika dan yang kedua cara langsung. Untuk cara matematika, saya contohkan di sini ada Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu memisalkan koefisien dengan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, koefisiennya kita misalkan sehingga koefisien Mg itu A, koefisien HCl itu B, koefisien MgCl2 itu C, dan koefisien H2 itu D. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jumlah masing-masing atom. Nah, caranya kita pisahkan antara yang kiri dengan yang kanan. Yang pertama yang kiri dulu. Yang kiri jumlah Mg-nya berapa? Tadi kan koefisien itu menunjukkan jumlah. Maka dikalikan ini. Mg-nya kan di sini nggak ada angka indeks belakangnya ya. Jadi kan Mg-nya hanya 1. Maka jumlahnya berapa? Berarti ya 1A atau A saja. Kemudian H sebelah kiri di sini ada B HCl. Berarti H-nya itu jumlahnya B. Cl-nya juga jumlahnya itu B. Kemudian yang sebelah kanan MgCl2 koefisiennya C, maka jumlah Mg-nya itu sama dengan C. Jumlah Cl-nya ini kan Cl2, berarti 2 kalikan C, maka di sini Cl 2C. Sedangkan H-nya itu di koefisien D, H-nya ada 2, maka 2 kalikan D, sehingga jumlah H-nya 2D. Nah, untuk menuliskan jumlah atom sebelah kiri dengan sebelah kanan diusahakan itu sama urutannya. Jadi kalau urutannya sebelah kiri Mg, H, Cl, maka sebelah kanan juga kita samakan. Mg, kemudian H, kemudian Cl. Jadi biar lurus ini ya, Mg lurus dengan Mg, H lurusnya dengan H, Cl lurusnya dengan Cl. Langkah yang berikutnya membuat persamaan kiri sama dengan kanan. Nah, jumlah sebelah kiri dengan jumlah sebelah kanan ini kita buatkan persamaan. Kiri sama dengan kanan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kita ambil persamaan dari Mg, yaitu persamaannya A sama dengan C. Jadi A sama dengan C. Persamaan dari H, berarti B sama dengan 2D. B sama dengan 2D. Persamaan dari Cl, berarti B sama dengan 2C. B sama dengan 2C. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung koefisien yang lain. Yaitu ini
cara menghitungnya kita misalkan dulu A dengan angka 1. Jadi supaya bisa menghitung B, C, D dan seterusnya, maka kita misalkan salah satu, yaitu yang paling depan, koefisien A. Koefisien A kita misalkan sama dengan 1. Nah, dari koefisien A, kalau misalnya sudah diketahui angkanya 1, maka langkah berikutnya kalian ambil dari persamaan ini. Setelah ketemu A sama dengan 1, kira-kira kita bisa ngitung pakai persamaan yang mana? Bisa pakai persamaan A sama dengan C dulu, atau B sama dengan 2D dulu, atau B sama dengan 2C dulu. Kita lihat yang ada hubungannya dengan A, yaitu yang ini A sama dengan C. A-nya ketemu 1, maka kita bisa ngitung yang A sama dengan C. Nah, sehingga A sama dengan C, A-nya ganti angka 1. Karena A ini kan misalnya 1 ya. Sehingga C-nya sama dengan 1. Kemudian sekarang sudah ketemu dua angka, A sama dengan 1, C sama dengan 1. Berikutnya kita mau ngitung yang B misalnya. B sama dengan 2C. Diambil dari persamaan yang CL ini ya. B sama dengan 2C. C-nya kan sudah ketemu 1, berarti 2 kali 1. Maka B-nya sama dengan 2. Berikutnya mau cari yang dari persamaan dari H ini. B sama dengan 2D. B-nya sudah ketemu 2 di sini. Berarti 2 sama dengan 2D. Maka 2 yang sini pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian. 2 dibagi 2 ketemu 1. Sehingga D-nya hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah ketemu semua koefisien, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, D sama dengan 1, maka kalian tuliskan koefisien ini pada reaksi kimia. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Untuk koefisien sama dengan 1 tidak perlu dituliskan. Makanya Mg-nya ini nggak ada angkanya, MgCl juga nggak ada angkanya, ini juga nggak ada angkanya. Jadi angka 1 nggak perlu kalian tuliskan sebagai koefisien. Contoh yang berikutnya, C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Yang pertama dimisalkan koefisien A, B, C, D, berarti A, B, C, D. Kemudian menentukan jumlah masing-masing atom, berarti yang sebelah kiri itu atom C jumlahnya 3 kali A, 3A, atom H 8 kali A, 8A, atom O 2 kali B. Sedangkan yang sebelah kanan C berarti jumlahnya sama dengan C, H jumlahnya berarti di sini H2 berarti 2 kali D. Sedangkan O ini ada di dua tempat, ada di CO dan juga ada di H2O. Maka kita tambahkan. O yang pertama adalah ini O2 kalikan C, berarti 2C, dan O yang kedua adalah ini O kalikan D atau 1D. Ini jumlah masing-masing ruas. Kemudian kita gabung menjadi persamaan, maka persamaannya adalah 3A sama dengan C, 8A sama dengan 2D, 8A 2D, 2B sama dengan 2C plus D, 2B 2C plus D. Kemudian memisalkan A sama dengan 1. Yang pertama kita gunakan adalah persamaan yang 3A sama dengan C. A-nya angka 1, maka tinggal diganti saja dengan 1, sehingga 3A yaitu 3 kali 1. 3 kali 1 ketemunya 3. 3 sama dengan C. Ketemu C-nya sama dengan 3. Berikutnya dari rumus yang ini 8A sama dengan 2D. A-nya ketemu 1 berarti 8 kali 1. Kemudian 2D berarti 2 kali D. 8 kali 1 ketemunya 8. Kemudian sama dengan 2 kali D. Nah, untuk mencari D, 2-nya pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian 8 bagi 2. Ketemunya adalah 4, sehingga D-nya sama dengan 4. Kemudian yang berikutnya dari persamaan yang 2B sama dengan 2C plus D.
2B sama dengan 2C, berarti 2 kali 3, karena kan C-nya ketemu 3. D-nya ketemu 4, nah, ganti angka 4. 2 kali 3 ketemunya 6. 6 tambah 4 ketemunya 10. 2B sama dengan 10, maka B-nya adalah 10 dibagi 2. Ini 2-nya pindah menjadi pembagian. Maka ketemu B-nya adalah 5. Sehingga persamaan reaksi yang setaranya adalah CH3 C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, ketemu A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3, D-nya 4. Yang berikutnya adalah cara langsung. Untuk cara langsung, prosesnya tidak sepanjang yang cara matematika tadi, tapi di cara langsung ini yang dibutuhkan adalah ketelitian. Contohnya yang pertama N2 plus H2 menjadi NH3. Di sini jumlah N sebelah kiri sama dengan jumlahnya 2, jumlah H-nya 2, sedangkan sebelah kanan jumlah N-nya 1, jumlah H-nya 3. Nah, yang pertama kita samakan jumlah N-nya. N sebelah kiri 2, N sebelah kanan 1, berarti yang sebelah kanan itu harus dikalikan 2. Maka kita tambahkan angka koefisien 2. Nah, dengan adanya angka koefisien 2 ini ternyata akan berimbas kepada jumlah H. Jumlah H yang tadi awalnya itu 3, dengan adanya koefisien ini maka jumlah H-nya menjadi 3 dikalikan 2 atau 6. Nah, sedangkan sebelah kiri jumlah H-nya 2. Maka kita harus juga menambahkan angka koefisien di depan H sebanyak 3. Sehingga 3 kali 2 jumlahnya 6. Nah, di sini sudah sama. N sebelah kiri jumlahnya 2, N sebelah kanan juga jumlahnya 2. H sebelah kiri jumlahnya 6, 3 kali 2. H sebelah kanan juga jumlahnya 6, yaitu 2 kali 3. Contoh yang berikutnya, KO2 plus CO2 menjadi K2CO3 plus O2. Di sini kita lihat pertama adalah K. K sebelah kiri 1, K sebelah kanan 2. Maka sebelah kiri ini dikalikan dengan 2 atau kita tambahkan angka koefisien 2. 2K. Kemudian yang berikutnya di sini ada O dan ada C ya, maka kita dahulukan yang C. Jadi kalau ada persamaan reaksi kimia, ada unsur O, ada unsur H, itu didahulukan yang selain O dan H dulu. Nah, sehingga di sini ada 3 unsur ya, ada K, ada O, ada C. Maka nomor 1 kita tentukan K-nya, nomor 2 kita lihat C-nya. Jadi O-nya belakangan. Nah, maka langsung kita ke sini, langsung ke C ini. C sebelah kiri jumlahnya 1, C sebelah kanan jumlahnya juga 1. Maka sudah setara. Berikutnya kita melangkah ke O. O sebelah kiri ada 2 tempat, yaitu yang di zat pertama dan zat kedua. Di zat pertama O itu ada 4, 2 kali 2. Di zat yang kedua O-nya itu ada 2, O2. Sehingga jumlah totalnya adalah 4 tambah 2, 6. Sedangkan yang sebelah kanan O-nya juga sama, ada di 2 tempat juga, di zat yang sebelah yang 1 dan zat yang 2. Di K2CO3 O-nya ada 3. Sedangkan di O2 O-nya ada 2. Maka totalnya adalah 3 tambah 2, 5. Nah, kemudian kita mau setarakan yang O karena sama ya. Kira-kira yang mana yang kita berikan koefisien? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Tentu sebelah kanan. Karena kalau kita mau menambahkan koefisien di sini, C-nya kan berubah. Padahal C sudah setara kan, C1, C1. Sehingga mau nggak mau kita harus rubah yang ini, O2. Supaya dapat angka 6 bagaimana kan? 6. Di sini sudah ada 3, di sini sudah ada 2. Kurang 1 lagi. Kalau kita tambahkan angka 2 di sini, 2 kali 2, 4. Nggak mungkin kan? Kita tambahkan angka 3 di sini, 3 kali 2, 6. Jadi 6 tambah 3, 9. Nggak mungkin lagi.
maka bisa kita tambahkan dengan angka pecahan. Jadi di sini kita tuliskan angka koefisiennya adalah 3/2. Jadi 3/2 dikali 2 kan nanti 2-nya coret. Nah, sehingga O-nya ada 3, O-nya di sini juga ada 3. Ini pas. Kita bisa merubah angka koefisien karena angka koefisien itu biasanya angka yang bulat dan sederhana. Nah, di sini kan bukan angka yang bulat. Ini angkanya pecahan. Maka boleh kita rubah menjadi angka yang bulat dengan cara dikalikan. Untuk mengkalikan 3/2 ini, maka semuanya harus dikalikan. Jadi supaya kita ketemu angka yang bulat, supaya ini ketemunya angka yang bulat, kalikannya berapa? Bisa kita kalikan menyesuaikan penyebutnya ini. Kalau penyebutnya 2, kita kalikan 2. Kalau penyebutnya 3, kita kalikan 3. Kalau penyebutnya 4, kita kalikan 4. Cara gampangnya seperti itu. Nah, sehingga kita kalikan dengan 2. Maka semua koefisien dikalikan dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 2 ketemunya 4. Ini enggak ada angkanya berarti 1. 1 kali 2 ketemunya 2. 1 kali 2 juga ketemunya 2. 3/2 dikali 2, ini 2-nya coret. Hasilnya adalah 3. Nah, kita cek lagi apakah sudah setara. Nah, sebelah kiri jumlah K-nya ada berapa? 4K. Jumlah O-nya ada berapa? 4O2 8, 2O2 4. 8 tambah 4 12. Jumlah C-nya 2C, C2. Sebelah kanan K-nya 2 kali 2 ketemunya 4. O-nya 2O3 6, 3O2 juga 6. 6 tambah 6 12. Sedangkan C-nya 2C. Sama ya. Nah, maka reaksi ini sudah setara. Nah, demikianlah cara untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka silakan kalian tekan tombol subscribe supaya kalian bisa update terus video dari saya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.